Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 584 ayat 1. Muliakan Tuhan
Hukum Taurat bagi kita minggu ini terambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 164 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1. Firman Tuhan ditetapkan pada hari Minggu ini terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan, kita membacanya secara responsoria. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 275 ayat 1.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 25 Juli 2021. 1 Romawi Warta Umum. Nama minggu kita hari ini yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah memelihara umatnya. Dalam bahasa Batak, diramoti debatado bangsona. 2. Ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Ibadah Minggu 1 Agustus 2021 yang akan datang kita laksanakan di gereja, masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Dihimbau kepada semua jemaat yang berencana beribadah di gereja agar tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Kebaktian wilayah. Marilah kita melaksanakan kebaktian wilayah di rumah masing-masing pada hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 19.30 WITA. Acara ibadah akan dikirimkan melalui WA wilayah masing-masing. 4. Memberikan prestasi sekolah. Sesuai dengan program seksi pendidikan, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada anak-anak jemaat gereja kita yang berprestasi di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan nilai 8,75 atau ranking 3 atau ranking 1, 2, dan 3 untuk SD, SMP, SMA, dan IPK minimal 3,5 untuk perguruan tinggi. Pemberian atau apresiasi hadiah akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 yang akan datang di gereja ini. 5. Persembahan ibadah keluarga. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kita menyerahkan persembahan ibadah keluarga melalui rekening gereja Bank BRI atas nama HKBP Tamarunang dengan nomor rekening 0224 0000 299 564. Setelah dikirim, bukti pengiriman kita serahkan kepada situa wilayah melalui WA wilayah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 6. Penambahan anggota tim multimedia. Mulai minggu ini, Dani Oliver Nababan menjadi anggota tim multimedia HKBP Tamarunang. 7. Ibadah online anak sekolah minggu. Hari ini gereja akan melaksanakan ibadah online anak sekolah minggu jam 17.00 WITA. Diharapkan kepada semua orang tua agar ikut mendampingi anak-anaknya mengikuti kegiatan tersebut. 8. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta.
Jemaat yang sakit, 1 Iin Borusianipar dirawat di rumah, Marcella Borusaragi dirawat di Rumah Sakit Tajudin, Michael Sitorus dirawat di rumah. 9 jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai dengan 25 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1 Angelin Monica Borusi Mare-Mare, 20 Juli, wilayah 3. Alvan Pasaribu, 20 Juli, wilayah 1. Michael Gatsianturi, 22 Juli, wilayah 3. Ye Boru Lumbat Tobing, 23 Juli, wilayah 3. Minarto Nababan, 24 Juli, wilayah 2. Wesley Marudut Sitanggang, 24 Juli, wilayah 3. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 10 ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 19 sampai 25 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 11 jemaat yang datang dalam ibadah pada Minggu 18 Juli 2021 karena beribadah di tempat masing-masing, jumlahnya tidak tertulis. Romawi 2 Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 247 ayat pertama dan yang kedua sambil menyerahkan persembahan yang pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah melalui ibadah online pada saat ini, marilah kita membuka khotbah yang tertulis dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Beginilah isi firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang logis dari hambanya si Elisa yang berkata tadi di ayat 43, bagaimanakah aku menghidangkan 20 roti di depan 100 orang? Bagaimanakah aku memberikan 20 roti untuk dimakan 100 orang? Itu pertanyaan yang logis dan wajar. Tetapi apa kata Elisa? Berikanlah, sebab firman Tuhan berkata, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Saudara-saudara, inilah respon Elisa sebagai hamba Tuhan. Dia yakin dan dia percaya bahwasannya Allah itu senantiasa memelihara hambanya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Elisa punya pemahaman dan keyakinan seperti itu? Karena Elisa sudah melihat bagaimana sejarah telah memelihara Elia. Elisa itu setia mengikuti Elia, dan Elisa itu tahu betul bagaimana Allah itu memelihara Elia dari burung gagak dan dari berbagai keadaan kondisi yang dihadapi Elia. Elisa itu tahu bahwasannya Allah itu pasti setia terhadap umatnya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya keyakinan Elisa mengatakan sejarah sebagai bukti bahwa Allah peduli dan sanggup memelihara umatnya. Di tengah-tengah COVID seperti ini tentu banyak kesulitan yang kita alami, terutama di perekonomian. Saudara-saudara, khotbah ini mau menguatkan saya, mau menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Di tengah-tengah keterbatasan makanan, di tengah-tengah keterbatasan ekonomi, di tengah-tengah sulitnya pekerjaan, percayalah Bapak Ibu, percayalah saudara-saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas.
Sejarah sudah membuktikan tadi bagaimana peranan Tuhan sungguh sangat baik terhadap hambanya Elia. Dan itu juga dibuktikan lagi dari pengalaman Elisa. Kalau saudara sekarang merasa sulit dalam ekonomi, saudara merasa terhimpit dalam tuntutan keluarga, saudara merasa susah dalam kehidupan saat ini, lihatlah sejarah kehidupanmu. Flashback dulu dalam hidupmu. Bagaimana selama ini Tuhan menuntun hidup saya. Yakinlah, selama ini Tuhan sudah menolong saya dalam sejarah kehidupanku sampai ke kota Makassar ini tanpa ada apapun yang kumiliki. Tapi sekarang saya sudah berumah tangga, saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya kontrakan. Yang tadinya saya belum punya apa-apa, datang ke tanah pengarantuan ini dari kampung halaman. Tapi di sini saya sudah ada. Apa yang saya miliki, itulah tentu berkat Tuhan. Itulah sejarah yang membuktikan bahwasannya sekalipun Tuhan tidak meninggalkan hidup saudara. Dan itu harus kita yakini di tengah-tengah kehidupan sulit saat ini. Selanjutnya tadi permainan logika dan iman. Bagaimana logika itu harus diterangi oleh firman Tuhan. Saya tadi katakan pertanyaan yang wajar dari hambanya Elisa, bagaimana mungkin 20 roti untuk 100 orang? Logika mengatakan pasti tidak bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan itu bisa. Saudaraku, oleh karena itu iman itu ranah hati. Iman itu berhubungan dengan hati. Logika itu berhubungan dengan otak. Tetapi di sini, di khotbah ini, apalagi di tengah situasi COVID yang sangat menyulitkan kehidupan kita saat ini, disinilah kita diajak supaya iman kita harus satu kesatuan dengan logika. Tentu untuk mengerti firman Tuhan, tidak hanya kita harus memakai iman, tapi pakailah otak kita, pakailah pikiran kita, pakailah logika kita. Karena logika kita, otak kita ini, pikiran kita ini adalah anugerah Tuhan. Jadi pikiran kita ini, logika kita ini, akal kita ini diajak untuk mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Supaya logika kita itu diterangi firman Tuhan dan akal pikiran kita itu yang mengatakan tidak mungkin 20 untuk 100 orang diterangi oleh firman Tuhan dan tidak menuntun kita kepada kekhawatiran yang berlebihan. Karena sering sekali saya ini memakai logika yang terlalu berlebihan. Sering sekali saya memeras otak saya sehingga saya menjadi terlalu khawatir dengan kehidupan saya. Sering sekali dengan pikiran saya ini saya berpikir keras tanpa menghiraukan apa itu iman dan keyakinan, sehingga saya mudah sekali bersungut-sungut dan tidak merasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Padahal khotbah kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 20 roti bisa memberi makan 100 orang, bahkan tadi dikatakan di ayat 44 ada sisanya. Ternyata iman melebihi logika manusia. Untuk itu mempercayai firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mari pakai imanmu. Di tengah-tengah COVID sekarang ini, khotbah ini mengajak pakai imanmu dan pakai logikamu. Jangan tinggalkan imanmu untuk mengerti keadaan COVID seperti ini, supaya kita tidak tertinggal dengan iman kita, supaya kita tidak menjadi terlalu khawatir. Tapi pakai imanmu, pakai logikamu, supaya kita mampu memahami bagaimana firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita, sadarkah saya, sadarkah Bapak Ibu semua, bahwa di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, Tuhan tidak pernah gagal untuk bertindak. Di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, sadarkah kita bahwasannya Tuhan tidak pernah gagal untuk bertindak?
Yakinlah Tuhan akan hadir dengan cara yang unik menolong hidupmu. Tuhan akan hadir dengan cara yang unik menolong hidupmu dan meneguhkan iman kita. Memang benar, ada dua hal yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Ada dua hal pada umumnya. Kecenderungan hidup manusia ada dua hal yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Pertama, karena kebutuhan jasmani kita tidak terpenuhi. Apalagi kalau doa-doa kita seolah-olah tidak kunjung dijawab Tuhan. Maka kita ganggu, porsiata ganggu, iman kita ganggu, dan kita mencari jalan yang instan. Yang kedua, hal yang membuat kita meninggalkan Tuhan ialah tekanan dari orang-orang sekitar. Kalau dua hal ini mengganggu imanmu sekarang, saudaraku, teguhkan iman kita. Banyak cara Tuhan jauh melebihi pikiran kita ini. Dia sanggup memelihara umatnya, dan itulah topik minggu kita. Allah memelihara umatnya. Apalagi tadi dikatakan seseorang dari Baal Salisa. Baal Salisa itu ialah tempat orang-orang yang menyembah Baal. Baal Salisa itu tempat orang-orang yang menyembah Baal, bukan menyembah Allah. Tapi justru di tempat orang-orang yang menyembah Baal itu ada orang yang setia kepada Allah. Dan dialah yang memberikan makan untuk Elisa. Disinilah Elisa mau mengatakan, bukan Baal yang kuat, bukan patung yang kuat, bukan kekuatan dunia ini yang kuat, tetapi kekuatan Allah lah yang kuat daripada segalanya. Itu Baal Salisa itu menunjukkan bahwasannya Baal Salisa itu kalah. Baal itu kalah. Kekuatan dunia ini tuh kalah dengan kekuatan Tuhan. Jadi yakinlah, teguhkan imanmu kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan dunia ini yang mampu menolong kita. Hanya kekuatan Tuhan. Serahkan pekerjaanmu, serahkan kekhawatiranmu. Dikatakan tadi di epistel, akulah roti hidup. Barang siapa yang sudah makan roti hidup itu, dia tidak akan lapar. Barang siapa yang percaya, dia tidak akan haus. Yesuslah roti kehidupan. Percaya kepada Yesus, serahkan logikamu kepada Allah, maka kita akan dipuaskan. Bahkan dikatakan di Ibrani 13 ayat 5, Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yakinlah, khotbah ini mau mengajak saya dan saudara sekalian, sekalipun tidak pernah Tuhan meninggalkan kita di tengah-tengah kondisi tersulit sekalipun. Pikiran mengatakan sulit, tapi Allah mengatakan itu tidak sulit. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah meneguhkan iman kami dari pengalaman Elisa. Sesungguhnya benar 20 roti bisa memberikan makan 100 orang, bahkan ada sisanya. Dari logika itu tidak mungkin, tapi dari firman Tuhan itu pasti terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan, mampukan kami supaya kami memakai logika kami, memakai akal kami, memakai pikiran kami untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, sehingga logika dan iman kami bisa berjalan beriringan dan mampu memahami apa itu kehendak Tuhan, dan melihat sungguh betapa banyaknya cara Tuhan yang unik menolong, memelihara kehidupan kami di tengah-tengah situasi COVID yang menyulitkan perekonomian kehidupan kami saat ini. Kami yakin Tuhan tidak pernah gagal menolong kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan senantiasa hadir dalam pekerjaan dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, semua jemaat-Mu ini yang beribadah bersama-sama kami dengan saat ini, menyerahkan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena sejarah sudah membuktikan bahwasannya Tuhan betul-betul menuntun kehidupan kami. Sejarah membuktikan bahwasannya Tuhan itu ada, dan Tuhan itu beserta dengan kami. Itulah kekuatan iman kami menghadapi pergumulan hidup kami saat ini. Tuhan, kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang sedang sakit.
Kami mendoakan Iin Borusianipar. Kami mendoakan Marcela Borusaragih dan Mikel Sitorus. Tolong Tuhan yang baik, sembuhkanlah mereka. Kuatkan, teguhkan semua keluarga agar mereka tetap yakin akan mujizat Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kasih setia Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka. Kami juga mendoakan keluarga hamba-Mu yang sedang berduka, keluarga Sintua M. Sinaga Boru Simatupang, di mana di hari kemarin mereka sangat berduka dan kehilangan boru mereka, yaitu Nyonya Lubang Gaul Boru Sinaga yang telah Tuhan panggil. Tuhan, teguhkanlah iman keluarga ini supaya mereka tetap berpengharapan dan tetap kuat di tengah-tengah kondisi sulit saat ini. Kami mendoakan keluarga Sintua M. Sinaga Boru Simatupang biar dalam keadaan sehat. Ya Tuhan yang baik, kami mendoakan jemaat-Mu HKBP Tamarunang di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan, rumah tangga. Kiranya Tuhan tetap menolong hidup kami. Mereka, anak-anak kami di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhanlah kiranya memberikan hikmat dan kepintaran. Kepada jemaat-Mu juga yang belum punya pekerjaan, Tuhanlah kiranya yang menunjukkan jalan dalam pekerjaan yang akan mereka cari. Tuhan, kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu yang bergumul di tengah-tengah kondisi kehidupan dalam keluarga mereka, yang tetap setia menantikan berkat anak, yang tetap setia menantikan kasih karunia Tuhan. Kami mendoakan agar mereka tetap teguh, beriman, dan yakin bahwasannya Tuhan mendengar doa dan permohonan mereka dan kami. Kami mendoakan negara kami ini yang kami cintai. Kami mendoakan Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan seluruh para menteri dan para pimpinan daerah di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Sungguh COVID ini membuat kami sama-sama berjuang. Tuhan, biarlah Engkau memberkati negara kami, memberkati para tenaga kesehatan, TNI Polri dan para sukarelawan, supaya benar-benar kondisi COVID stabil di negara kami ini, di daerah kami masing-masing. Kasihanilah kami Tuhan, janganlah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik yang telah memberikan berkat kepada para jemaat-Mu sehingga mereka memberikan persembahan ibadah minggu, ucapan syukur sebagai bentuk ucapan syukur mereka atas karunia Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab permohonan kami, biarlah itu juga seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 504 ayat pertama dan kedua sambil menyerahkan persembahan yang kedua. Tuhanku yang membimbingku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.